Jelang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, sejumlah tanda tanya masih mengemuka. Sementara keberadaan Ibtu Rudiana dan Ketua RT Abdul Pasren hingga saat ini tak tentu rimbanya. Sejumlah fakta dan saksi terus bermunculan yang menyatakan bahwa Peggy tidak terlibat. Benarkah demikian? Akankah sidang pra-peradilan berpihak pada Peggy Setiawan? Seperti apa nantinya? Pertaruhan Peggy Setiawan di pra-peradilan. Saya Abraham Silaban. Kita bahas dalam The Prime Show. Kemarin masih ada yang wawancara nih kemarin. Sama sekali kita dari media banyak, jujurnya banyak kesini, cuma kita nggak ngasih keterangan apapun. Iya, yang dari Polres, iya, yang kedua, terus sampai jam berapanya juga bisa dibantu komunikasikan dan alasannya kenapa harus diawasi karena kami yakin Peggy Setiawan ini tidak terlibat dalam tindak pidana kasus Vina Eki dan kami yakin alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan ini minim. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Perwakilan keluarga yang datang adalah Kosim, ayah Eko Ramadhani, Hasanah, ayah Hadi Saputra, dan Muran, ayah Eka Sandi, serta Madlanah, kakak Jaya. Pemeriksaan kali ini didampingi langsung oleh tim kuasa hukum keluarga terpidana. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam, Hasanah, ayah dari terpidana Hadi Saputra, mengaku dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Hasanah juga mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya sejak pemindahan penahanan terpidana ke Polda Jawa Barat. Ya banyak sih, kalau satu-satu ya nggak ingat. Ya, salah satunya mungkin Pak, seperti apa yang Anda ingat? Satunya ya itu masalah Kavi membawa nama saya karena saya itu dituduh mendatangi rumahnya, mendatangi dia lah di pinggir jalan ngomongnya. Karena saya tidak pernah sama sekali, ya saya tolak. Ya setahu saya ya ngomongnya dari lapas Cirebon dipindah di lapas Bandung gitu aja udah. Oke, baik. Sampai saat ini ya saya keluarga belum pernah ketemu selama diam di Bandung. Sementara itu, selain akan melaporkan para penyidik yang menangani perkara Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, kepada Bareskrim Mabes Polri, tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga akan mengajukan permohonan pengawasan kepada KPK dan Mahkamah Agung RI. Kami menjaga supaya proses peradilan ini berjalan fair dan hakim memutus seadil-adilnya agar tidak ada misalkan hakim berusaha disuap atau masuk angin misalnya maka dengan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, karena ini kasus sudah menjadi perhatian publik. Alasannya kenapa harus diawasi karena kami yakin Peggy Setiawan ini tidak terlibat dalam tindak pidana kasus Vina Eki dan kami yakin alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan ini minim gitu loh. Tim kuasa hukum dalam pra-peradilan nanti yakin dapat membuktikan jika penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus Vina tidak terbukti. Pihak kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah saksi dan bukti-bukti jika Peggy tidak terlibat dalam kasus Vina. Pemirsa, keberadaan Ibtu Rudiana bak ditelan bumi selama kasus pembunuhan anaknya kembali mencuat di permukaan publik. Singkat kami, Ibtu Rudiana hanya muncul sekali saja ketika saat itu ada DPO dari kasus pembunuhan Eki dan Vina yang masih dicari. Nyatanya setelah polisi menangkap DPO dalam kasus itu yakni Peggy Setiawan, Ibtu Rudiana hingga kini belum mengeluarkan statement apapun. Tim liputan saya
mendatangi komplek perumahan di mana Ibtu Rudiana tinggal. Kami juga mencoba menggali informasi keberadaan Ibtu Rudiana melalui kerabatnya, termasuk pengurus komplek di mana ia tinggal. Ya itu sih kurang paham kayak gini kan, karena emang juga nggak partian udah lah, maksudnya udah ini banget. Cuman emang kalau ngelihat apalagi di TikTok apalagi di ini gitu kan, banyak emang menyebutkan bukan anak kandungnya. Cuma saya nggak paham karena kan sebelum dari, jadi istri pertamanya itu adalah istri keduanya kakak saya. Oh, makanya kalau misalkan pengen tahu masalah almarhum ya ke tante rumah. Istri pertama tapi udah cerai, katanya udah cerai. Oh sama katanya mah udah cerai, cuman kan nggak paham lagi tuh. Aslinya tuh ya tuh. Berarti bapak apa ibu kandungnya Eki nya? Ya itu sekarang si Om Rudi teh udah nikah lagi gitu, udah nikah lagi. Tidak berarti. Nggak tahu tuh yang sekarang yang keberapa. Kami pun mencari informasi keberadaan Ibtu Rudiana melalui tetangganya terdahulu. Kepada kami mereka mengaku tak tahu menahu soal keberadaan Ibtu Rudiana karena sudah pindah sejak lama dan tak pernah komunikasi kembali. Sebelum tahun 2000. Iya, sebelum tahun 2000 kan. Iya. Dan setelah itu tidak ada untuk detailnya tahun berapa saya nggak tahu ya. Sebelum tahun 2000. Nah, saya pokoknya itu pas tahun tas. Nah, itu kan habis itu kan udah nggak ada kabar ya Pak? Nggak sama sekali. Jadi nggak pernah kesini. Sama sekali nggak pernah. Ada anak kan yang satu ya Pak? Satu pun itu yang ngasuh saya sampai sekarang. Anaknya aja nggak tahu bapaknya kayak gimana. Jadi yang bersangkutan dari tahun 2000 sama sekali tidak pernah kembali ke sini. Terus yang kedua, apalagi nama tadi yang terakhir disebutkan tidak ada. Ya, penting untuk diingat, kami tidak ingin mendahului, menjustifikasi apapun ataupun berprasangka buruk dalam kasus ini. Tapi kami berupaya untuk mencoba berulang kali mendatangi, termasuk saya juga mendatangi Polsek Kapetakan untuk menemui Ibtu Rudiana. Namun Ibtu Rudiana selalu tidak ada di tempat dengan alasan berkegiatan di luar. Keluar? Iya. Yang tadi Polres. Polres iya. Yang kedua. Atau sampai jam berapanya juga Bisa dibantu komunikasikan dan kalau di pos saya nggak tahu kegiatannya apa. Kan barangkali lagi pikon apa kegiatan juga kita nggak paham. Dari pagi-pagi biasanya kalau pagi-pagi biasanya pikon atau sama ini. Belum tahu, kalau udah begini sedikit kita juga nggak tahu. ya kasih rumah. Ya? Kasih rumah kita kebetulan di Polsek ini kita nggak ada. Nggak ada. Ya nanti disampaikan kalau Tuhan beliau hadir. Kami lihat dari Jakarta. Direspon Pak. Nanti disampaikan. Salam dari kami. Oke, siap-siap. Ya, tentu kami menghargai hak-hak dari Pak Rudiana, tapi termasuk juga kami juga menghargai bagaimana perasaan sebagai ayah korban dalam hal ini. Tapi bagaimanapun upaya kami untuk mencari informasi harus terus kami lanjutkan karena bukan hari ini saja, bukan sekali ini saja kami melakukan pencarian informasi, menelusuri jejak-jejak yang ada terkait dengan kasus Vina Cirebon. Termasuk kami juga berusaha untuk menelusuri jejak-jejak Pak RT, Pak Pasren, yang belakangan ini memang sangat sulit untuk dicari. Yang saya temui saat itu adalah anaknya. Menurut anaknya, bapaknya sedang bekerja di luar rumah dan tidak membawa ponsel. Selain Ibtu Rudiana, saya pun menelusuri rumah Pak RT, tempat di mana para terpidana mengaku tidur di kediamannya saat malam pembunuhan Vina dan Eki. Bawa HP.
Tapi komunikasi lewat mana enaknya ya? Tapi Teteh, mohon maaf, anaknya ya? Iya. Anaknya Pak RT? Iya. Oh, Langsung aja ke Polres. oh gitu. Siapa tahu barangkali Pak RT-nya mau bicara sama kita sih, Teh, gitu. Lagi pergi. Iya, nggak bisa, maaf. Nah, tapi Pak RT udah nitip itu juga kalau ada yang nyariin. Oh, nitip juga begitu. Iya, nggak bisa kasih kita. Kemarin masih ada yang wawancara kayaknya, kemarin. Sama sekali kita dari media banyak, jujurnya banyak kesini. Cuma kita nggak ngasih keterangan apapun. Oh gitu. Tapi bener Teh, anak-anak itu suka nongkrong di rumah ini ya? Enggak. Para pelaku itu? Enggak. Yang katanya ditangkap juga pas lagi nongkrong dekat sini katanya, bener. Orang tahu juga soalnya saya waktu kejadian masih di Jakarta. Oh. Ya udah. Maaf banget ya Mas ya. Oke. Mungkin kita mau ngobrol sama Pak RT-nya. Minta keterangan kalau mau sih. Nggak bisa ngasih keterangan apa-apa di sini. Emang gitu. Ya udah. Misalkan untuk Ya udah. keterangan juga nggak bisa. Makasih ya. Ya. Ya, itu dia upaya penelusuran kami dari tempat ke tempat untuk mencari informasi, temuan-temuan kami di lapangan, dan tentu ini bukan pertama kali kami lakukan. Kami juga melakukan berbagai peliputan di Cirebon, dan kita akan bahas bersama dengan Kabareskrim Polri 2008-2009. Pak Susno Duaji, terima kasih. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji sudah hadir bersama kita dalam The Prime Show. Pak Susno, saya akan singgung sedikit mengenai upaya pencarian informasi. Kelihatannya semakin meluas informasi yang kita dapatkan pada prakteknya. Semakin sulit kita untuk menjejaki beberapa orang, diantaranya adalah Pak Rudiana termasuk Pak RT-nya. Pak Rudiana itu sangat perlu ya untuk dimintai keterangan baik oleh internal Polri sendiri, oleh Propam maupun oleh penyidik perkaranya si Peggy maupun oleh media. Mengapa perlu media meminta keterangan? Karena hak publik untuk mendapatkan informasi. Ya. Sebab dari Polri sendiri belum ada keterangan tentang apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terkait dengan penyidikan kasus ini sejak awal. Terlepas dari bahwa kita harus menghargai proses yang sedang berjalan di Propam. Iya, kita tidak mengganggu apa yang dilakukan oleh Propam. Tapi kan sekian ratus juta rakyat Indonesia menunggu informasi apa peran Ibtu Rudiana dalam penyidikan kasus 2016. Dan kasus 2016 itu akan berpengaruh juga terhadap penyidikan saudara Peggy yang sekarang sedang disidik. Dan juga akan berpengaruh juga bagi terpidana yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara. Sangat berpengaruh. Apakah telah terjadi penyimpangan di dalam penyidikan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, dan ini gejala itu ada. Kita pantau bertebaran di media sosial ataupun di media-media konvensional apa peran Ibtu Rudiana. Yang ternyata kalau menurut apa yang tersebar itu, dia telah salah dalam mengambil langkah. Salah apa maksud Anda? Ya salah karena dia polisi tidak sebagai penyidik di reserse Polres Cirebon. Tidak semua polisi boleh nangkap orang, tidak semua polisi boleh nyidik orang, tidak semua reserse juga boleh menyidik orang, dan tidak semua penyidik di reserse boleh menyidik kasus Vina dan Eko. Hanya yang mendapatkan surat perintah. Nah, siapa yang memerintahkan Ibtu Rudiana? Kalau memang benar. Tapi kalau Ibtu Rudiana sebagai pelapor itu bagus. Lapor, karena siapapun juga boleh melaporkan, apalagi Ibtu Rudiana anaknya jadi korban, ya bagus dia melapor. Ya, dengan dorongan itu bahwa anaknya menjadi seorang korban, dia seorang polisi yang bertugas meskipun dia tidak dalam satuan reskrim misalnya. Ya. Apakah kemudian itu dirasa sangat fatal? Ya sangat salah gitu, karena apa? Yang boleh menangkap orang itu hanya penyidik dengan surat perintah. Nah, Ibtu Rudiana kepangkatannya ya penyidik, tapi dia bukan penyidik serse, tapi tidak mungkin diberi perintah untuk melakukan penangkapan. Karena peristiwa terbunuhnya Vina dan Eko itu bukan tertangkap tangan. Para
terpidana yang sekarang sedang di dalam penjara itu awalnya ditangkap, bukan tertangkap tangan, tapi selang beberapa hari setelah peristiwa baru dia ditangkap. Oke, termasuk ini tadi tentu Pak Susno juga melihat presentasi saya dan penelusuran kami untuk mencari Pak RT Pasren ini yang disebutkan bahwa disitulah tempat terakhir yang menjadi alibi dari para terpidana yang disebut mereka menolak disebutkan bersalah dalam kasus ini. Iya, ini sangat penting Pak RT ini untuk diklarifikasi keterangannya. Karena apakah betul kesaksian Pak RT bahwa terpidana yang sekarang sedang mendekam, termasuk satu yang sedang keluar, itu tidur di rumah anaknya apa tidak? Informasi ini berseliweran di luar. Kemudian informasi ini juga keluar dari pernyataan para terpidana yang mengatakan bahwa mereka tidur di rumah anaknya ketua RT. Nah, kemudian saksi-saksi lain seperti yang sekarang jadi saksi kan Saka Tatal jadi saksi kan. Betul. Kemudian Liga juga jadi saksi. Pramudia jadi saksi dan lain-lain jadi saksi. Mereka katakan bahwa itu diarahkan keterangannya dan dia mencabut keterangan itu. Siapa yang mengarahkan? Dia sebut adalah si pemeriksanya. Mengapa si pemeriksa mengatakan gitu? Karena ketua RT mengingkari bahwa mereka tidur di situ. Nah, informasi ini bersebaran. Nah, ini tolong diluruskan oleh Pak Ketua RT. Cara meluruskannya, cara dia bertanggung jawab bukan dengan cara bersembunyi. Ingat nasib orang yang ada di dalam penjara. Nah, kita ingin yang sebenarnya. Kalau memang mereka yang di dalam penjara itu bersalah, silakan kita harus hukum dia yang seberat-beratnya sesuai di tingkat kesalahannya. Tapi kalau dia tidak bersalah, bebaskan dia. Ini yang harus dilakukan. Karena bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita, terjadi pada anak kita, pada saudara kita. Ya, treatment apa kemudian yang nanti akan sepantasnya dilakukan terhadap Pak RT yang kita menghargai hak beliau misalnya untuk menutup diri, tidak beri keterangan, tapi andai kata memang untuk membuka kebenaran, jalan keadilan dan sebagainya memang itu harus dilakukan. Kita akan bahas saat lagi ya Pak Susno, kita harus break sejenak, kami akan kembali untuk Anda dalam The Prime Show.